Bang Lai di sini, selamat datang teman-teman. Perkenalkan nama gue Lai, yoi enggak tuh, anjing. Dan gue kali ini pengen bahas NMAX gue ya kan. Ini namanya Meteor ya kan. Setelah kepergian Misu, jadi pengganti Misu adalah dia. Buat yang teman-teman baru join, kalau belum tahu Misu, bisa langsung dicek di video-video gue sebelumnya ya. Itu Mio pejuang gue ya kan, dan sekarang ganti NMAX sebagai pejuang. Dan ya, jadi gue baru nyobain mountingan baru ya kan. Semoga yang kayak gini aman lah. Gue masih rada deg-degan sih kalau pakai mountingan yang nempel di helm. Cuman kenapa gue ganti ke mountingan yang helm nggak pakai yang biasanya? Karena kalau yang biasa itu dia lebih, anginnya lebih masuk ke helm karena kan kacanya nggak rapet. Jadi ini gue baru pakai mounting tempel. Ya meskipun rada-rada deg-degan sih, nggak tahu nih. Semoga sih aman. Kalau misalkan video ini tayang berarti aman, ya kan? Kalau nggak tayang ya berarti ya sudah ya, wassalam. Oke, back to topic. Gua kali ini pengen bahas NMAX ya kan, dan mungkin kalian juga pada tahu ya kalau ada fitur terbaru dari NMAX yang baru ini, yaitu gerdek. Nah, jadi kemarin pas ganti oli pertama itu gue sekalian apa ya sedikit tuning lah ya di bagian persipitnya NMAX, dan hasilnya lumayan, cuman belum yang gua pengen gitu loh. Karena kan memang ya ini kan motor baru ya, jadi gue belum berani main CVT yang lebih dalam ya kan, karena masih ngerasain cita rasanya sendiri nih. Jadi belum ya main-main ke third party ya, masih main Orion. Tapi ya sedikit lah ada perubahan, tapi belum perfect banget yang gue pengen gitu teman-teman. Jadi kemarin sempat lah gue ganti tuh kompas ganda ya. Kompas ganda kita pakai NMAX Old 2DP kodenya. Itu katanya juga mengurangi bukan menghilangkan gerdek. Dan ternyata lumayan efektif. Yang gue pertama kali itu bawa si Meteor ini, pertama kali turun itu 100 kilo udah mulai gerdek. Tapi kalau ini ya dia meningkat lah di 400-an ya kan. Ini udah mulai gerdek ya di 400 kilo, jadi lumayan lah, jangkanya agak menjauh sedikit ya kan? Tapi belum yang hilang. Jadi kemarin itu gue juga baru ganti kampas ganda NMAX. Oh terus roller itu gue kawin silang sama Seon Karbu ya, sama Seon Karbu. Itu Seon Karbunya berapa gram sih gue nggak tahu. Cuma Seon Karbu gue taruh yang di depan, yang orinya gue taruhnya di belakang. Dan apa ya, Persivity Seon RC ya, gue udah ganti Persivity Seon RC, jadi lumayan tenaga bawahnya ada nih ya kan. Dan VPH nya itu jadi sering aktif. Lu kecepatan 50 kayak gini ntar tiba-tiba aktif tuh, aktif kan. Nah itu sering, jadi lumayan agak sedikit boros ternyata teman-teman, karena VPH nya sering hidup ya kan. Padahal ini baru kecepatan 60 50. Cuman enaknya adalah tarikan bawahnya ya ada sedikit lah, cuman belum banyak. Mungkin next stepnya pas gue ganti oli, gue pengen ngerubah di sisi persentri kali ya. Itu kalau nggak Seon Karbu, Seon RC ya kan. Kalau emang itu nggak dapet, baru ya kita main third party lah. Atau teman-teman punya saran bengkel-bengkel yang third party di seputaran Depok dan Jaksel, langsung tulis saya di kolom komentar. Mungkin gue langsung datang ke sana ya kan. Kalau emang ternyata masih boyo ya jatuhnya ya tenaga bawahnya. Cuman si Meteor ini setelah dirubah kayak gitu, tenaga bawahnya lumayan ada. Dibanding pertama kali turun itu bener-bener bawahnya boyo banget, tapi atasnya lumayan jos. Nah kalau ini agak sedikit boyo, tapi oke lah. Jadi gegasnya tuh sekarang udah nggak begitu dalam kayak yang pertama, lu harus dalam banget baru motor tuh maju. Kalau ini ya seperempat ya kan, untuk VP nya langsung hidup, jadi RPM nya cepet naik
Cuma masih ada minusnya mungkin karena persentri masih bawaan standar ya. Tapi kalau ya jadinya masih menengah ke atas sebetulnya. Cuma penyampaian RPM-nya lebih cepat. Itu aja sih enaknya dari si Meteor sekarang. Tapi kalau bawahnya bener-bener yang kayak nggak gigit sih jatuhnya ya. Ini gue coba gaspol. Ini udah mentok nih. Ya, dengan bobot gue yang hampir 100 kilo segitu ya oke lah kalau menurut gue ya. Itu nggak bisa ngebut juga kan. Tapi balik lagi dia kayak ada yang tenaga loss gitu loh. RPM-nya udah ngamuk, PP-nya udah nyala, naiknya masih agak lama. Kita lihatlah, mungkin soon ya kan kita ganti oli karena masih mainan bengkel Yamaha. Jadi kita manfaatin aja. Kita manfaatin dulu di situ ya kan, kita ganti persentrinya. Bisa berubah apa enggak tenaganya? Kalau emang ternyata masih sama aja, ya kepaksa lah kita coba main third party ya kan. Tapi belum berani main ke mesin sih gua, karena namanya masih baru ya. Sayang gitu, gua masih sayang gitu. Dan di meter ini baru berapa ya? Baru gua nambahin aksesoris 3 lah, baru 3. Itu ya teman-teman bisa langsung lihat ya kan, ada windshield itu wajib ya kan. Pakai bening karena buat naruh plat nomor. Jadi di kompresnya nggak perlu pakai dudukan, langsung tempel aja. Cuman udah mulai bosen gue kayaknya mau balik ke yang bening ori kali ya, kayak gini. Terus stop lamp teman-teman, gue pakai stop lamp yang running ya kan, karena balik lagi gue agak kurang suka dengan stop lamp bawaan NMAX. Jadi langsung diganti aja, kita nggak perlu barang mahal ya kan setelah JPA. Yang penting ngeganti dulu. Dan gue kayaknya lagi serak dengan yang running gitu kan, jadi gue beli merek X-Case itu ya masih terjangkau lah, namanya juga budget UMR ya kan, bukan pelajar, budget UMR. Habis itu mat flap ya kan. Nah itu so far agak penting sih, biar lumpur-lumpur itu masuk mesinnya sedikit aja. Jadi kalau yang orinya kan agak pendek dia kan ya, jadi masih banyak yang masuk lumpurnya ke mesin, masih banyak banget. Semoga kalau pakai mud flap dari apa ya, Hayadesu kalau nggak salah, nah itu yang masuk lumpur ke dalam mesinnya tuh sedikit. Jadi ya baru itu aja sih, baru 3 itu aja, belum ada lagi sama Speedy. Karena menurut gua NMAX itu udah ganteng sih, jadi ya lumayan aksesoris dikit-dikit aja lah ya kan. Dan duit gue juga nggak setebel orang-orang, jadi mungkin si Meteor kita modifikasi pelan-pelan, yang murce-murce, yang budget-budget UMR. Mungkin nextnya itu gue pengen sok depan kali ya, karena terlalu jedak-jeduk ya. Baru 3 item itulah yang gue cekokin ke Meteor ya kan, masih murah-murah, masih yang gue butuhin semua ya kan, masih budget UMR. Tapi yang pasti gue udah ada next, pelan-pelan kita gantengin juga si Meteor ini. Tapi mungkin dari yang fungsional dulu sih ya kan, kayaknya kayak shock. Nah itu kayaknya mungkin yang berikutnya nih yang langsung pasti ya kan, shock depan dulu, mungkin nextnya ke shock belakang, atau enggak shock ya mungkin larinya ke alis ya kan, karena biar makin ganteng ya kan, tapi agak sedikit fungsional. Cuma kalau alis tuh better langsung diganti saklar sini ya, pakai fiction, jadi biar lampunya bisa mati kan, biar alisnya tuh ketahuan gitu loh. Kalau nyala terus kan kayak gimana gitu. Atau kalian pada punya rekomendasi modifikasi, langsung aja tulis di kolom komentar ya kan. Nanti kalau misalkan gue baca dan
srek juga sama kita, ya langsung gue ikutin aja ya kan kalau ada budget juga, karena memang konsepnya gue udah dapet sih Meteor pengen digimanain ya kan. Ya semoga sih nggak dibilang ngopi konsep ya. Nah tapi ya karena kita dana UMR, jadi ya harus pelan-pelan, nggak secepat-cepat yang lainnya. Oke teman-teman, jadi jangan lupa nih teman-teman ya kan, kalau misalkan teman-teman udah punya masukan, rekomendasi ya soal CVT, apalagi CVT All New NMAX ya kan, bisa langsung aja tulis di kolom komentar teman-teman, kita sama-sama sharing. Dan gue kalau misalnya udah ngerubah-ngerubah, ntar gue akan kabarin ke teman-teman ya kan. Ya kita sama-sama sharing lah teman-teman ya kan, mungkin melalui video ini kita bisa berjumpa di dalam kolom komentar gitu. Jadi mungkin gua akhirin aja video dari gua. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir video tanpa di skip. Gila, support kalian luar biasa banget sih, anjir. Oke, see you di video berikutnya. Thank you teman-teman.